hari ini kita bakal ngadain Somcast. Apaan tuh, Kak? Jadi Somcast itu adalah singkatan dari Somis Podcast. Di sini kita bakal ngejelasin tentang hal-hal yang seru deh di SMA yang relatable dan kadang-kadang juga bikin mikir sih. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Putri Natasha Fauzi. Bersama Aira Niki dan kita bersama rekan-rekan kita. Aku Rada Deva, aku Istana Atika, aku Mikaela Sabita, dan aku Nandita Arinto. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik tentang ruang aman dan nyaman di sekolah. Menurut kalian nih, ruang aman dan nyaman itu definisinya apa sih? Kalau menurut aku sih, ruang aman itu tempat di mana kita merasa diterima tanpa terkecuali gitu sih. Jadi diterima sama semua orang tanpa merasa terkucilkan. Jadi sekolah tuh bukan hanya tempat untuk menimba ilmu aja ya, kita juga bisa berinteraksi dan kita juga bisa mengenal banyak hal-hal baru di sekolah. Menurut kamu apa definisi dari ruang aman dan nyaman di sekolah? Kalau menurut aku, ruang aman itu di mana siswa bisa merasa aman, terhindar dari bullying, kekerasan seksual atau bullying verbal atau yang lain. Sementara kalau ruang nyaman menurut aku itu di mana kita merasa diterima, dihargai, dia merasa nyaman untuk bersosialisasi dengan murid-murid yang lain tanpa merasa disiksa. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, secara definisi ruang aman itu mungkin bukan sekedar gedung kokoh yang berdiri tinggi dan dilengkapi dengan CCTV ya guys, tapi juga secara psikologis. Kalau ruang aman itu adalah ruang di mana mampu membuat siswa-siswanya merasa aman dan tanpa takut diejek, dikucilkan ataupun dijudge gitu. Setuju sih. Tapi ruang aman dan nyaman itu ruang yang kondusif ya. Iya, benar. Berarti menurut mereka ini ruang aman dan nyaman di sekolah itu bukan hanya persoalan akademik, tapi juga bagaimana cara murid dapat bebas berekspresi dengan sesuai norma-norma yang berlaku. Iya, lagi kalau sekolah nyaman itu kan kita harus bebas berekspresi. Kita walaupun kita pendiam atau takut gitu, ya namanya juga sekolah ya, tempat belajar, tempat salah. Jadi nggak perlu takut kan kalau misalnya kalian mau berekspresi atau berpendapat. Padahal juga penting banget loh Kak, kalau misalnya kita tuh seharusnya punya ruang ataupun tempat untuk curhat supaya bisa memfasilitasikan perasaan kita, terutama pada guru BK yang suportif gitu, dan atau minimal teman sebaya lah yang bisa mau mendengari apapun yang kita curhatin tanpa harus menghakimi terlebih dahulu gitu. Jadi jujur ya sama aku, jujur nih, kalau sekolah kita sama sekolah-sekolah di Jakarta, menurut kalian itu udah ruang aman dan nyaman belum? Menurut aku sih udah ya, soalnya lingkungan di sini tuh benar-benar suportif banget, apalagi untuk ini personal opinion ya. Kalau teman-teman aku benar-benar baik banget. Kalau misalnya aku curhat mereka selalu dengerin. Jadi menurut aku nih 37 udah benar-benar aman dan nyaman banget buat tempat aku cerita. Nah, kalian sendiri punya pengalaman yang kurang mengenakan ya sih di sekolah kira-kira yang berkaitan sama topik kita kali ini? Apa kalian pernah mendapatkan pembulian atau kalian pernah merasa kurang aman lah di sekolah? Kalau bully itu hampir gak ada di sini, tapi masih banyak orang yang kasih backhanded compliment, jadi dia kayak muji orang, gitu iya, kan. padahal aslinya nyakas, aslinya tuh kayak apaan sih gitu. Ya, terus yang lebih parahnya tuh Kak, kayak kita kalau misalnya cerita sama temen nih, kita tuh nggak didengerin gitu, tapi giliran dia mau cerita sama kita harus dengerin dia gitu. Terus dibanding-bandingin. Gadul banget tuh kayak gitu. Dan yang gak aman lagi menurut aku kalau misalnya kita cerita terus temennya bocor sih. Iya, Cepu. Makanya kita kalau mau cerita tuh harus benar-benar selektif banget sama orangnya. Soalnya kalau kita salah cerita, pas nanti kesedihan kita malah dijadiin bercandaan sama orang tersebut. Tapi menurut aku itu basic manners gak sih? Harusnya kan jaga rahasia ya, orang punya empati. Kalau kalian udah nyaman cerita sama seseorang, harusnya seseorang itu menjaga lah. Udah jadi tempat nyamannya kalian, masa bocor sih? Makanya Kita semua bisa begitu, sayangnya di zaman sekarang udah lumayan jarang sendiri. Jadi menurut kamu selain dari antar teman yang harus diperbaiki juga dari tatanan sistemnya ya, dari akarnya, bahwa guru itu harus ikut berkontribusi aktif dan langsung ke para murid-muridnya agar bisa menumbuhkan solidaritas di antar murid-muridnya. Nah,
kebanyakan dari mereka, para korban bully maupun kekerasan seksual dan segala aksi yang menyimpang norma di sekolah itu kehilangan kepercayaan diri. Banyak dari mereka yang kehilangan untuk semangat belajar, mereka jadi menutup diri dari pergaulan, mereka tidak mau berbicara dengan bahkan orang-orang terdekat mereka di kelas. Itu menurut kalian bagaimana kontribusi kalian jika kalian mendapatkan teman yang seperti itu? Oh ya, pertama tentu aja ya, pasti kita bakal ngerangkul dia seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita akan rangkul, kita akan deketin, kita bantu dia supaya dia mendapatkan potensi diri mereka. Kayak kita ajak main gitu. Tapi yang bikin saya bingung itu pada awalnya mereka nih, ada salah satu dari mereka ketika kita mengajak mereka, mereka tuh malah semakin menutup diri mereka. Iya, malah ngejauh. Jadi sebagai kita yang mau nemenin, kita juga bingung nih maunya gimana gitu. Iya. Mungkin memang kalau sudah terjadi itu untuk pengobatannya agak sulit ya. Iya. Jadi mungkin menurut kalian lebih baik itu kita ada antisipasi di pencegahannya, penanggulangannya, bahwa kita itu tidak boleh pertama memilih teman, kita juga tidak boleh bersikap selalu individualis, bersaing pun juga harus yang sehat. Turunin ego juga nggak sih guys? Iya. Kayak jangan terlalu apa-apa gue, apa-apa aku. Apa-apa maunya diturutin Iya. aja gitu kan. Lihat dari perspektif lain juga sih. Kayak semua hal tentang kita. Guys, aku mau nanya dong. Apa tuh? Sikap, asumsi, atau bercandaan seperti apa yang perlu kita kurangi agar kehadiran kita tidak menciptakan ketidaknyamanan bagi orang lain? Menurut kalian gimana? Menurut aku bercanda yang berlebihan sih, apalagi bercanda yang udah mulai bawa-bawa fisik ataupun bawa-bawa maaf ya, bawa-bawa keluarga, bawa-bawa nama orang tua. Itu menurut aku berlebihan banget sih. Dia kayak ekonomi, keluarga, fisik itu menurut aku emang hal yang paling sensitif buat Iya. dibahas sih. Awalnya sih dari kecil kayak nama bapak, nama ibu Iya. gitu kan. Tapi lama-kelamaan bisa lebih luas lagi ya konfliknya daripada sekedar persoalan panggilan orang tua. Dan yang sekarang menurut aku bercandaan yang mulai dinormalisasiin itu bercandaan yang mengarah ke pelecehan seksual. Iya benar, banyak banget. Apalagi komen TikTok. Ya, Catcalling aja juga Iya. normalisasi kalau zaman sekarang. banyak hal-hal penyimpang norma yang tidak seharusnya dinormalisasikan sekarang sudah menjadi hal yang wajar ya. Apalagi komen-komen kayak dia nih tadi contohnya asli, padahal aslinya mencemooh atau mencela, tapi dibalik kata-kata memuji kayak aku kayak kamu tapi aku nggak titik. Iya. Ada pertanyaan lagi gak ya? Aku. Coba apa? Kak, gimana sih bagaimana cara kita meminta izin secara etis sebelum menanyakan atau menyentuh ranah personal seseorang? Tunggu orangnya nyaman dulu nggak sih? Kalau misalnya kita baru kenal, terus kita langsung nanya-nanya tentang hal-hal sensitif, itu menurut aku kayak Kurang kurang sopan sih ya. Mungkin menurutku juga tergantung konteks ya, karena pendekatan pribadi kepada seseorang itu berbeda-beda, karena mereka itu memiliki latar belakang dan karakteristik yang juga pastinya beragam. Nah mungkin caranya in general itu kita bisa pelan-pelan mengajak mereka berbicara mengenai keseharian mereka, lalu kita bisa menjurus ke arah-arah yang lebih personal, dan itu juga tujuannya pasti bukan untuk sesuatu yang buruk ya. Kita ingin membantu mereka, tapi juga perlu langkah-langkahnya agar mereka itu tidak langsung menutup diri. Nah, part of awareness as a student, pasti kita juga punya langkah-langkah yang mungkin bisa kita katakan kecil ya, tapi punya dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, jadi menurut kalian itu apa langkah-langkah yang dapat kalian lakukan, kontribusi kalian terhadap penciptaan lingkungan aman dan nyaman di sekolah? Yang pertama sih tentu aja pasti kita saling tolong menolong ya kak. Kalau misalnya ada kelemahan nih di antara kita, misalkan ada kekurangan, itu tuh langsung aja diomongin, kayak jangan langsung diomongin di belakang lah yang ujung-ujungnya menyebar gosip gitu, ya kan? Kita juga harus merangkul teman sih, kayak kalau mereka dijauhin gitu kita temenin aja, lebih peka sih, peka sama Kalau lingkungan. ada teman yang lagi down gitu ya, Ditanyain atau di kelas ada yang gak diajak mungkin bisa di Iya. Nah, kita juga harus bisa jadi tempat yang aman untuk teman-teman kita semua, apalagi yang di kelas suka menyendiri. Kita harus ngajak mereka main, harus berusaha
membuat mereka nimbrung. Tapi di kelas kan sekarang kayak ada yang bersirkel-sirkel gitu ya. Terus misalnya nih ada contoh satu teman itu nggak masuk circle apa-apa, jadi dia tuh kayak didiemin gitu guys, kayak nggak diajak ngomong, kerja kelompok pun juga pilih-pilih. Itu kalian gimana sih sikapnya? Kalau menurut aku pribadi, aku pasti selalu nyoba buat bikin dia lebih nyaman dan open lah sama aku, biar dia nggak terus-terusan menyendiri. Kalau misalkan ada kerja kelompok itu dan misalkan kelompok aku kekurangan satu orang, pasti aku selalu nunjuk dia. Terus juga seharusnya dari gurunya sendiri lah ya. Kita kan tahu bagaikan anak murid-murid di sini tuh pasti ada yang suka, ada yang enggak. Seharusnya dari gurunya itu lebih baik disiplin acak gitu Kak kalau bikin kelompok. Walaupun mungkin ada yang dapat kelompok jelek semua, tapi kan seenggaknya guru tuh tahu bagaimana potensi diri dari siswa-siswanya kan. Oh iya nih guys, aku mau nanya deh satu aja pertanyaan terakhir. Misal nih kalian udah di lingkungan yang toksik banget, udah nggak enak gitu pokoknya hawanya. Terus lingkungan kalian kayak pergaulan bebas gitu-gitu, tapi kalian tetap harus menjaga martabat diri kalian ya. Kalian tetap harus jadi orang waras, orang baik. Itu tuh terus kalian melakukan apa ya untuk menjaga diri? Kalau menurut aku sih, kalau udah ada di lingkungan yang tidak nyaman, menurut aku bakal pelan-pelan menjauhkan diri gitu loh. Cut off pelan-pelan. Iya, cut off pelan-pelan. Jeda. Dan yang tadi kayak Kanata bilang pergaulan bebas itu menurut aku udah waktunya buat set boundary sih, ngasih batasan dan cari lingkungan yang lebih baik lagi. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu ada di kelas kita sendiri kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba minta pindah kelas gitu. Iya, Tapi juga tiap hari ketemu iya, menurut aku sih pribadi ya, sebaiknya kita tuh mulai lapor sedikit-sedikit kepada orang tua, mungkin cerita kita gitu ya, supaya bisa ditindaklanjuti ya kan Kak. Kita kan lama-lama ya udah mulai BK, mulai memberitahukan bimbingan gitu. Nah, jadi sekian pembahasan kita mengenai ruang aman dan nyaman di sekolah. Jadi selain tempat belajar, tempat untuk kita membangun personal branding dan prestasi akademik kita, sekolah juga perlu untuk menjadi ruang aman dan nyaman bagi setiap warga sekolah. Nah, pada intinya itu, sekolah bukan hanya tempat kita untuk membangun prestasi di bidang akademik, tetapi sekolah juga harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi setiap warga sekolah dan individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi, untuk menjaga sekolah tetap menjadi ruang aman dan nyaman, perlu kontribusi yang besar dari setiap pihak yang ada di sekolah. Jadi dari seluruh aspek multidimensional juga harus ada kontribusinya. BTW nggak kerasa ya kita ngobrol lama juga. Terus Somis juga dapat jadi pembelajaran baru, cara kita menanggulangi diri, cara kita biar tetap jadi orang baik. BTW nggak kerasa ya kita ngobrol lama juga loh. Iya, Tapi kan Somis juga jadi dapat pembelajaran baru. Terus nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang mau dibahas lagi ke Soundcast berikutnya, kalian bisa komen ya di komen IG, komen YouTube, dan juga ya pokoknya kalian bisa DM kita lah. Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita hari ini. Segitu aja, aku Nata pamit undur diri bersama rekan-rekan aku. Aku Aira, Aku Deiva, aku Isna, Aku Mikaela. Dan aku Nandita Alinto. See you the next Soundcast. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do.